bagian juga untuk mencicil dan juga melunasinya. Itu salah satu kalau yang kita sebut dengan good debt ya, ataupun hutang yang baik ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Biasanya ciri-cirinya untuk kita belikan aset atau untuk modal kerja yang mana kita sebenarnya dari sisi kerja itu ataupun dari sisi bisnisnya kita sudah paham sekali. Baik dari marketnya, kemudian market landscape ya, kemudian dari playing field-nya, kemudian dari operasional, bahkan sampai dengan ke produk, sampai dengan environment secara makro, misalnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita untuk membeli aset, ini yang menarik adalah apa? Bahwa aset yang kita beli itu aset yang seiring berjalannya waktu itu kemudian naik, ya. Jadi nilainya itu naik, bahkan bisa jadi nilainya ini ngebalap dari nilai yang dari hutang itu sendiri ditambah dengan bunganya. Nah, ini makanya kita sebut dengan good debt ya. Namun nggak banyak orang yang bisa secara presisi untuk mencari aset-aset yang seperti itu dan atau bisnis-bisnis yang kemudian bisa bertumbuh growth ya. Nah, itu yang kalau dari sisi good debt ataupun hutang yang baik. Nah, kalau dari yang sisi hutang yang buruk itu bagaimana? Hutang yang kemudian membebani dengan bunga tinggi yang mana juga tidak bisa menciptakan aset atau income bagi kita sehingga kita terjebak pada lingkaran hutang yang tidak berkesudahan. Sudah kita bayar payment minimum payment tapi kok nggak pernah selesai begitu kan. Nah, termasuk di dalamnya juga mungkin bisa jadi pinjol yang ilegal. Nah, ini makanya juga harus hati-hati ya begitu ya. Nah, kalau hutang yang bersifat bad debt itu juga selain untuk misalnya bisnis yang kadang kita belum tahu ukurannya atau karena kita latah bisnis atau lagi trending aja tapi kita nggak menguasai bisnisnya, bisa juga untuk mendapatkan ataupun membeli aset yang bersifatnya aset ini adalah aset yang bersifatnya depresiasi atau penyusutannya tinggi. Jadi di tahun kedua saja itu harga jualnya udah melorot tajam. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan beban pokok dan juga bunganya yang kita pinjam sebagai hutang tadi, akan menjadi kebalikan. Hutangnya masih tinggi, harga jualnya sudah melorot. Nah, ini makanya yang kita juga harus hati-hati terhadap bad debt ya. Itu kurang lebihnya kalau kita berbicara bad debt dan juga good debt ya. Oke. Kemudian apalagi tadi ya, dia ya. Ini Mas, saat dimana kalau misal kita tuh bisa berutang nih Mas? Oh iya, sebenarnya saat dimana kita kalau misalnya berhutang. Tadi kalau kita sudah berbicara tentang hutang, itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa kalau kita berhutang itu kan banyak sekali tujuan ya. Tujuannya kalau yang saya ceritakan dari awal, tadi biasanya kasusnya adalah kasus untuk tujuan likuiditas karena kita kekurangan cash flow. Yang namanya duit itu dalam kebutuhan sehari-hari bisa kita sebut sebagai kayak ibaratnya darah ya dalam tubuh. Jangan sampai darah ini kering, berarti kan apa? Nggak hidup ya, mati begitu. Nah, untuk bisa tetap mempertahankan hidup berarti kan butuh aliran darah, butuh aliran adanya uang, cash ya, tunai. Nah, maka ketika ternyata pemasukan nggak sesuai dengan yang kita keluarkan, ini maka sebelum kita menjual aset atau kekayaan yang kita miliki, biasanya kemudian kita melakukan berhutang. Nah, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.